Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Program makan bergizi gratis di Bukit Tinggi mulai dilaksanakan. 2 hari menjelang puasa, aktivitas pasar di Pariaman masih sepi. Tingkatkan ekonomi masyarakat. Kelompok wanita tani memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Aktivitas pasar rakyat Pariaman 2 hari menjelang masuknya bulan Ramadan masih normal seperti biasa. Warga yang berbelanja hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak terlihat aktivitas belanja dalam jumlah banyak untuk menyambut puasa. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya banyak warga yang datang untuk membeli sembako dalam jumlah banyak sebagai persediaan di rumah mereka. Namun tahun ini terlihat biasa-biasa saja. Harga sembako pun bervariasi, ada yang naik, namun ada juga yang turun. Dari pantauan harga, hanya bawang yang mengalami kenaikan, dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan lainnya cenderung stabil. Bahkan beberapa di antaranya lebih murah dibanding menjelang Ramadan tahun lalu. Menurut warga, kondisi itu disebabkan perekonomian masyarakat saat ini sedang susah. Akibatnya, daya beli juga rendah. Jangankan untuk membeli dalam jumlah banyak, untuk memenuhi kebutuhan harian pun terkadang sulit dilakukan. Harganya tetap turun enggak, naik enggak. Tapi orang mengenal sepi sekarang. Kenapa nih? Karena ekonomi agak susah. Kenaikan harga memang tidak menonjol, tapi keadaan ekonomi masyarakat itu memang seperti tidak ada peningkatan. Seperti apa kira-kira? Ya, pendapatan masyarakat yang cuma itu aja kan ya. Pengunjung lebih banyak, tetapi tidak belanja, tidak beli Pak. Kenapa itu? Karena sebagian barang ada yang naik, ada yang turun. Dan disebut sekarang ekonomi agak susah keuangannya. Lesunya perdagangan di pasar rakyat bisa jadi disebabkan oleh kondisi saat ini yang berada di akhir bulan. Sehingga banyak keluarga yang tak mempunyai uang kontan karena belum gajian. Seperti diketahui, sebagian besar penduduk Pariaman berprofesi sebagai ASN dan pekerja di perusahaan swasta. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Puluhan wanita ini sedang merawat tanaman jagung yang belum lama mereka tanam di sebuah lahan kosong di Jorong Bukit Barangan, Sikabau, Darmasraya. Di lahan seluas 1 hektar itu telah tumbuh subur tanaman jagung. Di lahan lainnya yang luasnya sama, para wanita juga menanam beragam sayuran seperti bayam, kacang panjang, terong, dan kangkung. Aktivitas ini dilakukan oleh kelompok wanita tani Nagari Sikabau untuk memanfaatkan lahan kosong menjadi usaha produksi yang bernilai ekonomi. Tanaman jagung dipilih karena merupakan komoditas tanaman pangan yang penting setelah padi. Jagung selain digunakan sebagai makanan pengganti dan makanan tambahan, juga bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dan kebetulan kami mempunyai 2 lahan, yang satu lahan untuk jagung, yang satu lagi untuk sayuran hijau. Sayuran hijaunya berupa kacang panjang, terong, bayam sama kangkung. Dan untuk selanjutnya mungkin kami butuh bantuan dari pemerintah seperti pupuk dan ada subsidi lainnya lah berupa bibit pun kami terima juga gitu. Dan kami mungkin khusus untuk sayur-sayuran, bukan kelompok tani yang untuk pangannya kan, kami untuk sayur-sayuran aja gitu. Kelompok wanita tani Nagari Sikabau ini mengharapkan peran pemerintah membantu mereka bibit dan pupuk untuk meningkatkan produksi sayur-sayuran. Hasilnya akan dimanfaatkan untuk anggota kelompok tani dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya sayur-sayuran. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.
Pariaman dihebohkan dengan menyebarnya video penganiayaan di media sosial. Dalam video itu terlihat korban dianiaya seorang pria di dalam rumahnya. Anak korban yang masih balita menangis meraung-raung. Sedangkan istri korban berusaha untuk mencegah sambil mendokumentasikan peristiwa penganiayaan itu. Peristiwa itu terjadi pada Selasa lalu di rumah korban, di sebuah kompleks perumahan di Desa Cibadak Mentawai, Kecamatan Pariaman Selatan. Malam harinya, korban yang bernama Ihsan Arif melapor ke kantor polisi. Polisi kemudian memanggil pelaku untuk menjalani pemeriksaan di Polsek Pariaman pada Rabu siang. Pelaku kemudian diperiksa oleh penyidik untuk mengetahui motifnya melakukan penganiayaan. Namun karena proses pemeriksaan belum selesai, Kapolsek belum bisa menjelaskan secara rinci motif penganiayaan. Namun diduga karena masalah utang piutang yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian muka dan bibir. Tersebar di media sosial kejadian penganiayaan di lokasi Kota Pariaman, tepatnya di Desa Cibadak Mentawai, perumahan Tata Bakri di Cibadak Mentawai, Desa Cibadak Mentawai. Sesuai dengan laporan tanggal 25 malam hari, diduga korban datang ke Polsek melaporkan bahwasannya dia dianiaya. Untuk mengungkap peristiwa ini, selain memeriksa pelaku, polisi juga masih memeriksa saksi-saksi dan menunggu hasil visum korban. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Curiga akan adanya dua wanita yang terlihat masuk ke salah satu gudang milik Pemda Kabupaten Pasaman Barat. Petugas Satpol PP dan Damkar menghubungi BNN Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan Selasa pagi. Di lokasi, petugas menemukan dua wanita bersama seorang laki-laki di dalam gudang itu. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor BNN Pasaman Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menggeledah gudang milik Pemkab Pasaman Barat itu dan ditemukan bekas botol minuman keras. Di sudut kamarnya, petugas menemukan peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dari pengakuan ketiganya, peralatan itu bukan milik mereka, melainkan milik seseorang yang diketahui tinggal di gudang itu, yang saat penggerebekan sedang tidak berada di lokasi. Mereka bertiga dibawa menjalani tes urin. Hasilnya, ternyata ketiganya positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Kami menemukan 3 orang berada di dalam ruangan. Setelah dilakukan tes urin, kami lakukan tes urin di kantor BNN Pasaman Barat. Kami dapati bahwasannya ketiga-tiganya positif narkotika. 1 orang positif meth atau sabu, 2 orang positif meth sama THC atau sabu sama ganja. Barang bukti ditemukan 1 buah peralatan pemakaian sabu. Saat ini petugas masih mengembangkan kasusnya dan mencari seseorang yang diduga pemilik peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu dan penjaga gudang milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan ketiga orang pemakai narkoba itu masih diperiksa secara intensif di kantor BNN Pasaman Barat. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.